dan guru SD 10 Siman, terima kasih atas kehadirannya dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Denpasar, Bapak Tony Marta Dinata. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam rahayu. Susunan acara kita adalah pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan dari kepala sekolah, kelima pemaparan materi oleh calon guru penggerak, keenam tanya jawab, dan ketujuh penutup. Para hadirin untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Wayan Suratni. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Wayan Suratni. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa. Selesai. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 10 Kesiman. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan aksi nyata di SDN 10 Kesiman. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SD 10 Kesiman memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan pengetahuan akademik kepada para siswa, tetapi juga membentuk karakter positif dan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu, pada siang hari ini dengan harapan dapat memperkuat budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini adalah wujud nyata dari komitmen kita semua, baik guru, staf, orang tua, dan tentunya para siswa, untuk menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Inilah esensi dari pendidikan, bukan hanya mengajarkan apa yang ada di buku pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku positif siswa itu sendiri. Berpartisipasi dalam acara ini dengan semangat dan antusias. Mari kita tunjukkan bahwa SDN 10 Kesiman adalah tempat di mana kita belajar, tumbuh dan berbagi dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai positif. Terima kasih dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Nah, pada kesempatan hari ini saya Pak Tony Martadinata akan melakukan aksi nyata terkait tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, materi ini berkaitan tentang program calon guru penggerak yang pada kesempatan hari ini saya melakukan aksi nyata di sekolah ini. Nah, adapun judulnya diseminasi penerapan budaya positif, yang artinya menyebabkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif ini ada 7 komponen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan perilaku, segitiga restitusi. Nah, dalam 7 materi ini dapat saya terangkan ketujuhnya. Yang pertama, paradigma belajar. Ya. Nah, yang pertama, masihkah Bapak Ibu ingat tentang tujuan pendidikan
menurut Ki Hajar Dewantara? Masih ya. Silakan tunjuk tangan atau berpendapat ya. Siapa yang masih ingat tujuan Ki Hajar Dewantara? Ya. Ya, Salah silakan satu dari. tujuan dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah Tuturi Handayani, mendorong atau memberi motivasi kepada anak didik dari belakang. Ya, baik, terima kasih. Salah satunya Tuturi Handayani ya. Itu adalah slogan pendidikan kita selama ini, Tuturi Handayani. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini memandang pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, di sini ada pengertian kodrat ya. Ki Hajar Dewantara ini memandang dua hal, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kira-kira ada yang ingat kodrat zaman, kodrat alam? Ya. Ya, kalau kodrat alam itu berarti anak itu tumbuh berdasarkan sesuai dengan keadaannya. Nah, sedangkan kalau kodrat zaman berarti anak itu tumbuh menyesuaikan dengan keadaan zaman dia tinggal. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidikan itu berpihak pada anak. Ya, jadi kodrat anak dan kodrat zaman itulah yang ditonjolkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kodrat misalnya anak sekarang zamannya adalah teknologi, nah pendidikan kita juga sekarang harus mengarah ke teknologi. Nah, kalau sekarang zamannya serba digital, ya bisa HP, kemudian sekarang tayangan-tayangan di YouTube. Nah, itulah yang dunia anak-anak sekarang. Nah, itu disebut dengan kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru tentunya memiliki peran ya. Kira-kira dari Bapak Ibu mungkin memiliki pendapat. Nah, kira-kira peran kita terhadap anak pada kodrat zaman ini bagaimana? Ya. Nah, jadi kodrat zaman ini bagaimana cara guru untuk berperan dalam pendidikan? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan ya, apalagi zaman kita ini dekat dengan yang namanya teknologi. Nah, coba saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu, ya siapa yang memiliki pengalaman atau bisa menjabarkan, ya. Oke, Pak Putra. Baik, menurut saya di sini peran guru dalam kodrat zaman, yaitu di sini peran guru lebih dipermudah dalam melakukan pembelajaran karena di mana guru di sini karena sudah menyesuaikan zaman, sekarang dia bisa mengajarnya, contohnya seperti menayangkan video-video atau pembelajaran yang dari YouTube. Jadi itu bisa lebih dimengerti daripada kita yang menjelaskan. Untuk lebih detailnya anak-anak bisa lihat di YouTube. Dan apabila materi yang kita sampaikan itu kurang, jadi di YouTube lah anak-anak bisa lebih jelasnya mengetahui materi apa yang kita jelaskan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan sangat baik ya oleh Pak Putra tentang kodrat zaman. Ya, benar sekali. Dengan adanya teknologi kita semakin mudah dengan mendapatkan berbagai macam pilihan variasi tentang media yang akan kita ajarkan. Ya. Nah, selanjutnya tentang kodrat alam. Ya, tadi sudah saya paparkan sedikit tentang kodrat alam. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang memiliki pendapat, bagaimana peran guru sebaiknya menuntun anak dalam kodrat alam ini?
Ya, silakan Bu Nina. Ya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya peran guru dalam kodrat alam itu adalah untuk mengajarkan keterampilan bertahan hidup dan juga mengenal tentang pelestarian lingkungan. Jadi guru-guru bisa menuntun bagaimana cara kita untuk bertumbuh di alam, seperti contohnya bagaimana caranya kita menanam tumbuhan, menjaga alam, kemudian melestarikannya. Seperti itu kira-kira Pak, terima kasih. Baik ya, benar sekali ya. Jadi setelah dipaparkan oleh Bu Nina dan Pak Putra, tadi memang benar dua alasan inilah yang mengubah paradigma kita, paradigma pendidikan zaman sekarang, bahwa keberpihakan pada murid itu yang diutamakan, di mana mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi itu ya ditentukan sekali oleh kedua faktor tersebut. Nah, selain kodrat tersebut, faktor yang menuntun pertama yaitu murid, ya, di mana dalam paradigma kita belajar saat ini dituntut adanya suatu konsep yang namanya profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian faktor sekolah, ya. Sekolah itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kemudian tugas guru adalah yang menuntun murid sesuai kodratnya, ya. Jadi sudah masuk ke dalamnya. Nah, ini ada suatu kegiatan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda ada daftar. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda, ya. Coba dikepalkan tangannya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam tangan itu sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, mungkin sesuatu yang sangat penting itu ada di tangan Anda. Nah, tugas B rekan Anda ya yang ada di sebelah Anda, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda yang D boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Dua. Ya, baik ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini coba saya meminta pendapat dari rekan guru terkait kegiatan ini. Ya, siapa yang bersedia? Oke, Pak Agung. Ya. Pertanyaannya Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Apakah Pak Agung akan membuka atau menutup tangan tersebut? Ya, silakan. Nah, tentunya saya tidak akan membuka kepalan tangan ini karena apa yang saya bayangkan dalam kepalan di tangan ini adalah suatu yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Terima kasih Pak. Walaupun dikasih uang Pak Agung. Walaupun dikasih apapun itu tidak akan saya berikan. Ya baik ya, berikan tepuk tangan. Tadi Pak Agung mengatakan bahwa dia tidak akan membuka kepala tangannya walaupun dikasih uang satu gepok, karena sesungguhnya itu adalah suatu kontrol ya Pak Ibu. Kita memasuki perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ini juga yang terjadi kepada anak didik kita. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik tentunya apakah kita bisa memberikan kontrol kepada murid ya seperti yang kita lakukan tadi? Apakah kita bisa memberikan suatu daya tarik sehingga anak tersebut mampu mengikuti apa yang kita mau? Nah, ini diungkapkan oleh William Glasser dalam teori kontrol. Ilusi bahwa guru dapat
mengontrol murid. Kemudian apakah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Jadi pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, untuk itu saya meminta pendapat dari Bapak Ibu ya. Ya, siapa yang kira-kira ingin berpendapat? Ya, begitu ya, kan pendapatnya. Kalau menurut saya, Pak, kita tidak bisa mengontrol seseorang karena yang bisa mengontrol seseorang itu dirinya sendiri. Oke, terima kasih ya. Berikan tepuk tangan. Nah, mari kita bandingkan sekarang ya. Kalau dulu Bapak Ibu di kurikulum yang sebelumnya kita masih mengedepankan stimulus respon. Saat ini di era sekarang ya berubah ke teori kontrol. Nah, karena Bapak Ibu bisa membedakan sini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang biasanya kita lakukan ya. Kita mencoba bahwa agar anak itu berpikiran sama dengan kita. Misalnya kita menyebutkan konsep segitiga gimana. Jadi di pikiran kita segitiga, mungkin anak-anak juga harus segitiga. Mungkin yang kita bayangkan adalah segitiga sama kaki. Kalau anak-anak mikirnya segitiga sembarang. Nah, di teori kontrol ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi tidak hanya satu segitiga saja, tetapi dapat berbagai macam segitiga. Kemudian pada teori stimulus respon ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya benar ya. Nah ini benar sekali ya. Ini yang sering kita amati di kelas-kelas kita ketika murid kita melakukan kesalahan, tentu itu salah. Ternyata di teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ya bukan berarti salah. Ya, nah kita ambil contoh saja, misalnya anak itu tidak mau bekerja sama, tidak mau bekerja sama kepada temannya, ya. Padahal itu adalah kegiatan kerja kelompok, ya, seharusnya kerja sama. Kemudian pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah peran guru sebenarnya. Peran guru dalam arti memberikan suatu solusi kepada muridnya. Mengapa kamu tidak mau bekerja sama? Pasti murid itu memiliki tujuan. Ya, jadi tidak langsung kita memberikan tidak mau kerja sama ya sama kelompok, itu salah. Padahal kita harus bertanya tujuannya. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, dari perubahan paradigma belajar ini, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan yang positif.
Pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Baik, yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Bayangkan tentang makna disiplin, ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin dan sering menerapkan, ya, kan gitu ya. Nah, coba satu audien dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Pak Gili. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, disiplin adalah ketaatan pada suatu aturan atau tanggung jawab terhadap jadwal yang telah kita buat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin ada yang berpendapat beda? Tidak, sama. Sama ya. Itu ada benarnya ya. Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, benar itu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, ya, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini sebagai tentang nilai kebajikan. Nah, jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Ya, kira-kira siapa dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat alasan Bapak Ibu kenapa hadir ke sekolah tepat waktu? Pak. Ya, silakan Bu Eni. Kalau menurut saya, kenapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu? Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai pendidik dan tuntutan absen. Menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang berpendapat berbeda tentang mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tadi sudah diutarakan oleh Bu Eni, itu adalah kewajiban kita. Nah, semuanya itu adalah motivasi ya, motivasi atau dorongan. Nah, kemudian apakah karena takut ditegur oleh atasan? Ya. Ya. Apakah ingin mendapatkan pujian? Tidak. Ya apa tidak? Tidak. Apakah kita ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid? Ya. Pastinya ya. Bagi peran kita ini sebagai pendidik, tentu disiplin adalah fondasi awal kita untuk membangun kepatuhan kita. Nah, dari teori yang diungkapkan Diana Gusen dalam bukunya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Kemudian untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid pun begitu ya. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Nah, seandainya ya, bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Ini berdasarkan pengalaman kita ya. Di kurikulum kita ini ya mengenal adanya 3 hal. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya. Restitusi itu apa? Kemudian konsekuensi, kemudian hukuman itu apa? Nah, seandainya murid itu datang sekolah tidak tepat waktu, siapa dari rekan guru yang ingin berpendapat? Ya, apabila murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, apa yang kita berikan? Ya, Bu Ayu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, bagaimana jika ada anak yang datang terlambat, Pak ya? Ya. Nah, kalau menurut saya tidak memberikan hukuman langsung, menanyakan kepada anak itu kenapa terlambat, menanyakan alasan, kemudian dikasih motivasi serta bimbingan supaya tidak terlambat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Dayu pernah memberikan hukuman kepada anaknya, anak didiknya? Untuk selama saya menjadi guru belum pernah ya Pak ya, karena mungkin ada kendala dalam orang tua saat mengantar. Kita juga sebagai guru harus bisa mengerti keadaan anak seperti itu. Kecuali kalau hal-hal yang seperti mengganggu teman itu baru masih bisa diberikan hukuman. Kalau menurut saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau guru yang terlambat, Ya, jadi yang dikatakan Bu Dayu itu ketika muridnya terlambat, jadi menanyakan alasan. Kemudian jika ada murid yang melakukan sesuatu yang melanggar, itu baru diberikan hukuman. Nah, di paradigma pembelajaran saat ini, Bapak Ibu, kita mengenal dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ya. Jadi hukuman itu termasuk adalah identitas yang gagal. Ya, maksudnya di sini apabila guru memberikan suatu hukuman, ya, sebenarnya dia lebih ke menempatkan situasi pada murid yang gagal. Nah, contohnya bagaimana? Ini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu dipandang sebagai suatu hal yang apabila dia sudah melakukan, kita memiliki pegangan bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya, ada konsekuensi, ya, ada pilihannya. Jika kamu tidak buat PR, kamu akan dihukum. Nah, jadi kalau hukuman itu sifatnya langsung, kalau konsekuensi itu tentu ada pilihan. Nah, tentu sekarang bagaimana dia dengan restitusi? Nah, restitusi itu tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi. Nah, itu yang berbeda. Tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan yang positif. Misalnya, anak itu tidak buat PR. Biasanya kan guru langsung diam atau tidak boleh masuk kelas di luar, atau berdiri depan kelas, itu hukuman. Kalau konsekuensinya sudah ada aturannya. Kalau di kelas tidak buat PR, konsekuensinya kamu langsung keluar kelas membuat. Nah, itu pilihan ya kalau dia tidak buat PR. Kalau hukuman itu langsung
konsekuensi telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan restitusi ini adalah pilihan. Nah, jadi restitusi ini sedikit memberikan kesempatan pada murid untuk dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Misalnya tadi dia tidak membuat PR. Restitusi yang dapat dilakukan memanggil siswa tersebut, menanyakan alasan, kemudian menanyakan ya apa alasannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan kelas. Nah, kemudian apabila dia sudah berjanji dengan keyakinan kelas yang kita buat, dia pasti akan menyadari dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu sudah disebut dengan restitusi. Restitusi itu jelas memberikan pilihan, tidak memberikan hukuman dan konsekuensi. Ini tentu pekerjaan rumah bagi kita ya, yang bagaimana kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang pilihannya ada pada restitusi. Ya, jadi di restitusi itu juga diberikan peluang untuk murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pertanyaannya masih yang tadi, kalau murid tadi tidak mengerjakan PR, restitusinya tanya alasannya dia, kemudian mengembangkan apa perbuatan dia itu termasuk melanggar keyakinan apa tidak. Kalau melanggar, keyakinan apa yang dia langgar. Nah, kalau dia sadar bahwa tidak membuat PR itu adalah melanggar keyakinan kelas, nah, dia akan sadar, memotivasi dirinya untuk lebih giat lagi, nah, tidak mengulangi lagi. Nah, itulah restitusi, menghindari yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, berikut Bapak Ibu ada tindakan guru. Nah, di sini disajikan dalam tabel ada beberapa pertanyaan atau pernyataan. Ya, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, silakan Bapak Ibu pecahkan ya. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Nanti kita ini ada jawabannya ya, Bapak Ibu jawab dulu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin yang pakai adalah sepatu putih. Itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman apa? Ya. Ya. Mari kita bandingkan jawaban Bapak Ibu ya. Iya, yang pertama itu benar ya, hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret
konsekuensi ya, karena dia nanti bedanya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini tentu Bapak Ibu dapat membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman, kira-kira apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Ya baik ya. Hukuman itu biasanya lebih kepada fisik ya, seperti disuruh lari. Nah, jalan bebek ya itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah bisa ditukarkan ya, menggantikan. Jadi kalau seandainya ini di konsekuensinya kalimatnya juga menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Misalnya dia sudah mencoret-coret buku teman, diganti dengan lari keliling lapangan. Nah, mungkin itu akan berubah menjadi hukuman. Ya. Jadi pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, jadi hukuman itu kalau bisa ya dihindari atau dihilangkan, ganti dengan konsekuensi atau restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang tadi ya, tidak membuat PR, tapi dia yakin bahwa di kelas kita sudah membentuk keyakinan kelas, sehingga dia dapat belajar dari kesalahan dia. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Maksudnya apabila murid tersebut tidak membuat PR, kita memberikan restitusi atau pilihan. Yang membuat pilihan itu adalah murid sendiri, bukan kita. Jadi kalau kita nggak buat PR, jadi kita harus gimana? Nah, bukan guru yang menyuruh kamu buat PR, enggak, tapi muridnya yang harus berkata, karena dialah yang akan melakukannya. Berikan murid itu pilihan, bagaimana agar murid tersebut besoknya tetap membuat PR, bagaimana? Itu disebut dengan restitusi, pilihan. Biarkan murid yang menentukan pilihannya sendiri. Kalau misalnya dalam pilihan itu dia memilih, oke guru, saya tidak membuat PR, saya memilih jongkok bangun deh 10 kali di depan kelas gitu, itu termasuk hukuman atau restitusi? Ya, jadi pilihannya itu seandainya murid tersebut tidak membuat PR dan mengganti, tidak ada pilihannya pada lebih baik saya kena hukuman. Nah, itu tentu dipandang sebagai tindakan yang gagal. Kenapa? Karena restitusi itu adalah pilihan yang positif. Jadi tidak ada yang namanya hukuman. Kalau bisa dihindari, pilihannya konsekuensi atau restitusi. Berikan anak-anak itu pilihan yang berdasarkan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas kita adalah disiplin. Nah, jadi keyakinan itu disiplin bagaimana sebaiknya agar tugas ini dapat selesai. Nah, gitu. Dan seandainya muridnya minta hukuman, nah kita dengan tegas ya mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah apa-apa bagi kamu, karena pasti kamu akan mengulangi dan meminta hal yang sama. Nggak buat PR, ulang jongkok bangun gitu. Jadi orang yang senang olahraga kasih jongkok bangun itu malah semangat ya. Karena dia tidak suka belajar. Jadi restitusi ini merupakan keyakinan dari dirilah yang mendorong dia agar melakukan perubahan itu sendiri. Nah, jadi dia yang berjanji, dia yang mengucapkan, ya itu kira-kira.
Nah, jadi setiap anak didik itu tentu memiliki alasan ya, kenapa dia melakukan seperti itu. Kenapa kok setiap hari kok nggak buat PR? Ya mungkin Bapak Ibu banyak yang mengalami kayak itu ya. Kenapa dia itu kok mengambil punyanya orang lain, mencuri gitu ya. Nah, ternyata didasari atas kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, ternyata alasan mereka itu memiliki tujuan yang berdasarkan kebutuhan dasarnya. Nah, di sini disajikan suatu kasus ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalannya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, mungkin ini kasus yang lumrah terjadi di TK. Anak-anak berlari ke sana kemari. Apalagi TK-nya ada di pinggir jalan, itu banyak kendaraan. Ya, tentunya anak-anak itu dia memiliki alasan. Ya, dia itu memiliki alasan kenapa dia melakukan lari-lari itu ya. Ternyata ada hubungannya dengan kebutuhan dasarnya dia. Nah, dari keempat kebutuhan dasar ini kira-kira yang mana yang masuk? Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira apakah kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Ya. Mungkin ada yang berpendapat? Ya, jawabannya ada yang berpendapat kebebasan. Nah, jadi yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira bagian mana yang masuk ini kebutuhannya? Kesenangan. Baik. Pada kasus kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira apa yang masuk? Penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Aku bosan apa Pak? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, dia merasa Kebebasan tertekan. ya. Ya, lalu kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua adalah kebebasan. Ya, mungkin barangkali anak tersebut lari-larian ya, sampai tidak melihat situasi yang berbahaya di depannya. Ya, ini sering sekali terjadi pada anak-anak kita ya, tidak memperhatikan jalan. Dia itu karena dia senang. Senangnya dia membuat orang lain itu merasa khawatir. Tapi itulah anak-anak dengan berbagai macam kebutuhannya. Yang penting dia senang. Nah, kemudian kasus yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, nah tentunya ini adalah kebebasan. Mungkin dia tidak mau setiap hari mewarnai. Ya, inginnya mungkin bermain pasir. Ya, gitu. Jadi itu termasuk kebebasan. Sekarang bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid ya? Di sini yang ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau penghukum ya, kita sebagai guru, kita membuat murid merasa tidak nyaman atau rasa takut. Misalnya kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu termasuk guru yang tipe penghukum. Selalu, pasti selalu kamu aja yang selesai terakhir. Nah, itu penghukum.
penghukum ya. Nah, itu tentunya yang tadi ya, ada pilihan itu, hukuman itu kalau bisa dihindari ya. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu selalu aja nggak buat PR? Nah, sehingga murid tersebut merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi muridnya merasa bersalah. Tapi kita tidak memberikan hukuman, membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman, mengontrol muridnya. Guru sebagai temannya murid. Kalimatnya misalnya, ayo bantulah demi bapak. Nah, kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya banyak ya yang kalau posisi teman ini, guru sebagai teman, biasanya guru ini melihat murid, memandang murid itu sebagai temannya. Ya kalau di kelas kita bisa melakukan misalnya, ayo kerjakan. Ya nanti kalau nggak dikerjakan, bapak nggak mau lagi ngasih minum ya, nggak mau lagi minjamin uang ya. Itu termasuk sebagai guru, posisinya sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Misalnya peraturan apa, guru memantau. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa konsekuensinya. Nah, mungkin posisi kita sebagai ada yang di posisi ini ya, sebagai pemantau. Jadi kalau muridnya nggak buat PR, peraturannya apa sih kalau nggak buat PR? Kalau memantau lebih dipantau Bu, Pak ya. Kalau dipantau itu, oh dapat PR. Kalau belum kerjakan, gurunya mengawasi, pemantau. Sedangkan posisi yang terakhir adalah manajer. Ya, misalnya dia tidak buat PR, apa yang kita yakini? Kesepakatan kelas kita, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, itu sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol guru ini pada murid, tentu kita memiliki atau pernah merasakan hal tersebut ya. Nah, yang paling banyak mungkin pemantau. Ya, kalau muridnya nggak buat PR, kita selalu suruh buat PR sekarang. Guru memantau, guru melihat, guru memperhatikan muridnya, itu kita sebagai pemantau. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini ya, kedepankanlah terutama keyakinan kita ya. Jadi di kurikulum kita ini Bapak Ibu, kita dituntut agar menghindari yang namanya hukuman, kemudian membuat rasa bersalah ya, karena itu yang membuat rasa bersalah itu akan mengenai psikologis murid, psikisnya akan, mentalnya akan jatuh. Sementara yang diharapkan kita sebagai manajer, mana manajer itu mengelola, meyakinkan murid kita bagaimana kalau dapat PR harus bagaimana. Nah, dia sendiri yang akan sadar atas dorongan dia sendiri. Nah, itulah yang peran kita sebagai guru, sebagai manajer, mengelola. Jadi tidak lantas dihukum, ya langsung manajer ya, gitu. Ya mudah-mudahan motivasi yang ada dari dirinya itu keluar, sehingga akan menghasilkan perubahan-perubahan. Nah, coba ini ada suatu pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah yang masuk di sini? Apakah teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau penghukum? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nah, mari kita lihat. Ya, benar sekali ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat rasa bersalah.
Nah, ya, dari kelima posisi kontrol tersebut, ya, kita sebagai guru dituntut sebenarnya agar kita memiliki posisi sebagai manajer. Di dalam manajer ini kita harus memiliki keyakinan kelas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mengapa kita memakai helm? Mengapa kita memakai helm? Nah, itu adalah keyakinan kita. Kalau memakai helm, nilai kebajikannya apa kira-kira? Ya, mati atau keselamatan. Ya, kalau dia memakai masker, berarti tentang nilai kebajikannya menjaga kesehatan. Nah, itulah disebut dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan kelas ini, murid-murid nanti akan memiliki tujuan atau tertarik. Nanti di dalam dirinya itu akan menghasilkan suatu motivasi dorongan, karena keyakinan kelas ini bersifat universal. Jadi secara tidak langsung dirinya yang membuat, yang pernah melakukan salah akan meningkat keyakinannya apa yang kita sepakati, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut yang awalnya sering mungkin akan berkurang. Nah, berikut disajikan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini suatu peraturan ya di kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, atau bergantian menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas. Nah, itu semua termasuk keyakinan kelas. Nah, adapun keyakinan kelasnya, ya yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, itu karena kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas, itu termasuk keselamatan atau demi keamanan. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, baik, yang tadi ya, untuk murid apabila melakukan suatu kesalahan ya, sebaiknya menggunakan segitiga restitusi sebagai pilihan dan menghindari yang namanya menghukum ya, karena menghukum itu lebih ke fisik, kalau restitusi itu lebih ke pilihan. Jadi segitiga restitusi itu digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada 3 komponen. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ingat itu penerapan segitiga restitusi ini ya, saya bisa praktekkan ya sesuai yang apa yang saya dapatkan di CGP ya. Silakan perwakilannya boleh. Pak Agung ya, silakan duduk. Ya, misalnya Pak Agung membuat suatu kesalahan. Misalnya Pak Agung tidak piket pada hari ini ya.
Jadi guru itu bertanya begini, ya. Pertama guru memanggil anak tersebut, ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Agung. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak. Ya. Agung tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Kalau dari feeling saya sih karena saya datang terlambat tidak tiket Pak. Ya, tadi Bapak itu mendapat laporan dari ketua kelasmu, ya. Agung itu tadi seharusnya piket, tetapi Agung malah lari-larian gitu, ya. Nah, jadi di validasi tindakan yang salah itu ada begini Bapak Ibu, ada suatu tidak membuat kesalahan. Yang pertama ditekankan adalah menanyai alasan, kemudian artinya nanti menyebutkan alasan, kemudian langsung memberikan pilihan. Jadi Agung, jadi Bapak sudah mendengar dari ketua kelasmu, ya. Memang tadi Agung itu tidak pikir, seharusnya kan pikir. Nah, Bapak di sini tidak mencari kesalahan Agung, tapi Bapak memberikan suatu tawaran, ya. Kira-kira alasannya Agung itu tidak piket itu karena apa? Karena saya capek Pak. Tadi saya lebih senang bermain Pak, lari-larian. Nah, ya, kira-kira tindakan Agung itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak? Jadi harus disiplin Pak, tanggung jawab. Ya, baik. Jadi keyakinan Agung yang tidak disepakati adalah tidak disiplin, ya, tidak tanggung jawab. Nah, berikutnya adalah memberikan pilihan, ya. Jadi Agung, Bapak di sini tidak ingin membuat kamu merasa bersalah, ya. Nah, jadi coba Agung berikan pendapatnya, kira-kira bagaimana Agung agar Agung bisa memperbaiki agar tidak lagi melanggar keyakinan kelas kita. Nah, jadi nanti saya akan lebih bertanggung jawab Pak. Jadi kalau nanti saya mendapatkan jadwal piket, saya akan melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal itu Pak, dan saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Nah, baik, ya. Nah, jadi Agung sudah mengatakan demikian, ya. Semoga Agung tetap memegang nilai keyakinan kelas kita, ya. Baik Agung, terima kasih. Semoga Agung besok dapat melaksanakan kedisiplinannya, tanggung jawabnya, ya, agar keyakinan kelas ini bisa Agung pegang. Baik, terima kasih Agung. Ya, silakan kembali. Segitiga restitusi ini adalah suatu hal yang positif yang dikerjakan itu baik, ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu itu dapat melaksanakan segitiga restitusi setiap permasalahan yang ada. Itu termasuk budaya positif kita. Jadi menghindari yang namanya hukuman, lebih mengedepankan pilihan-pilihan sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu kerjakan buat di masing-masing kelas, ya. Nah, jadi dengan pertama melibatkan murid dari peraturan, kemudian ubah ke peraturan kelas, kemudian tindakan-tindakan apa agar keyakinan kelas itu dapat tercapai. Nah, ini berikut quotes terakhir dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi manusia di dunia. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.